Terlihat, Pak. Oke, kita mulai ya, sedikit saja. Mungkin saya cerita sedikit terkait dengan mata kuliah ini ya. Memang mata kuliah ini sudah dijelaskan oleh dosen-dosen sebelumnya. Kalian mata kuliah terkait dengan mata kuliah kimia dasar farmasi. Nah, di mana mata kuliah ini tentunya membahas terkait dengan dasar-dasar dan juga terkait dengan materi review dari kegiatan-kegiatan kalian, pemateri-pemateri kalian yang kalian pernah dapatkan di SMA. Ada yang jurusannya SMK? Ada, Pak. Ada. Siapa tadi yang jurusan SMK? Apa SMK kamu, Dek? SMK farmasi, Pak. SMK farmasi. Tapi dapat kimia dasar di sana. Ada, Pak. Kimia mata pelajarannya, Pak. Oh, ada ya mata kuliah mata pelajaran kimia ada ya. Ada, Pak. Terkait dengan atom, unsur, senyawa itu dapat ya. Kemudian stereokimia, kemudian suspensi, koloid, emulsi, dapat ya. Oke, sekarang kita membahas, kita review sebenarnya sih. Materi di tahapan ini semuanya review. Saya mengulang kembali, mungkin ini sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Oke. Sebelumnya, ini sudah pertemuan keberapa koordinatornya? Hari ini pertemuan ke-13, Pak. Oke, hari ini pertemuan ke-13, jadi mungkin kita tinggal tambah satu pertemuan lagi. Setelah itu nanti mungkin saya berikan soal-soal dan pembelajaran. Saya diberikan tugas terkait dengan buffer dan juga dasar metabolit. Nah, saya singkat sedikit terkait dengan buffer, nanti saya berikan materinya. Ya, saya berikan materinya. Terkait larutan buffer. Siapa yang tahu buffer itu apa? Kita review sedikit ya. Buffer itu apa buffer? Atau ada yang sudah menyampaikan materi buffer sebelumnya? Ada dosen yang sudah menyampaikan materi buffer? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oke, belum. Saya akan menyampaikan mungkin sedikit dan juga saya akan sekalian mengirim ke kalian tentang materinya. Oke, sekalian sembari saya kirim ke kolom chat ya. Nanti kalian dipelajari sedikit tentang buffer. Sebenarnya nggak begitu terlalu susah materinya, itu hanya mengulang saja. Silahkan, ada beberapa materi saya, silahkan dipelajari. Oke, pertama saya di sini akan menyampaikan terkait dengan larutan buffer. Nah,
Larutan buffer ini, teman-teman, adik-adik sekalian, itu adalah larutan yang digunakan sebagai penyangga. Kalau di dalam tubuh kita, larutan buffer ini ditempatkan di mana? Atau adanya di mana? Ada yang tahu? Mic-nya dibuka aja nggak apa-apa. Kita diskusi. Sebagai apa buffer itu? Buffer itu sebagai penyangga ya. Nah, di mana buffer itu sebagai penyangga biasa ada di lambung, kemudian fungsi-fungsi buffer sendiri itu untuk apa ya? Halo? Halo Pak. Oke, kedengaran suara saya ya. Kalian sudah belajar asam basa kan ya? Sudah, Pak. Oke, jadi tidak asing dengan bahasa asam basa lemah ya? Atau konjugasinya, atau bahasa konjugasinya. Biasanya bahasa konjugasi itu terdapat dari mana? Halo? Kan kita tahu ya, campuran buffer itu merupakan campuran yang terdiri dari asam lemah dan juga basa konjugasinya. Atau sebaliknya, kalau seandainya dia basa, berarti dengan asam konjugasinya. Nah, sekarang bagaimana kita kalau mendapatkan asam lemah kan mudah ya. Seperti contohnya mungkin asam lemah contohnya apa yang biasa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari? Halo? Jeruk, Pak. Hah? Apa tadi? Cuka, Halo? Pak. Cuka atau jeruk. Betul ya tadi ya, jeruk ya. Asam cuka. CH3COOH ya. Nah, CH3COOH itu merupakan asam lemah biasa dengan apa namanya penambahan bahasa konjugasinya. Biasanya bahasa konjugasinya itu sama juga strukturnya. Cuman komposisi asamnya satu proton H-nya itu diganti dengan penambahan dari asamnya. Biasa penambahannya apa? Contoh, kalau buffernya itu CH3COOH, berarti bahasanya CH3COO-Na. Na itu didapat dari mana? Na itu didapat dari mana? Na itu didapat dari bahasa konjugasinya. Bahasa konjugasi itu pertukaran antara CH3COH yang hanya itu keluar, kemudian dia bergabung menjadi Na. Na-nya itu dari mana? Dari NaOH. Kan kita tahu ya, kalian sudah belajar di asam basa. Nah, pada saat kita belajar di reaksi asam basa, itu ada yang namanya reaksi, apa namanya reaksinya? Asam basa itu Redox, Pak. reaksi kestabilan ya. Redox ada lagi jenis reaksinya. Salah satunya ya, redox juga. Tapi yang saya maksud adalah reaksi kestabilan. Ketemu antara asam dengan basa, ya. Makanya apa namanya reaksinya reaksi kestabilan antara asam dengan adanya basa. Ketika bertambahnya reaksi asam dengan basa, maka terbentuklah reaksi. Ya, maka terbentuklah garamnya. Contohnya seperti CH3COOH dengan NaOH. NaOH itu basa ya, NaOH. Kemudian H yang keluar dari si asam, dari CH3COH, kemudian terikat dengan ion dari OH, ya. Karena basa itu kan sifatnya, kan sudah belajar di awal-awal ya, basa itu kan sifatnya dia sebagai aseptor proton, ya, penerima proton. OH-nya itu yang menerima proton. Proton didapat dari mana? Dari CH3COH tadi. Keluar H-nya ketemu dengan OH, kemudian dari OH itu menjadi H2O.
karena H proton yang keluar dari asam kemudian bertambah dengan OH, H2O, sisanya apa di dalamnya? Sisanya adalah Na. Kan tadi terionisasi nih antara Na dengan OH, ya enggak? Inilah susahnya kalau kita offline ya. Kan tadi ada terionisasi ya antara Na dan OH. Ya, OH-nya sudah kepake menjadi H2O, kemudian Na-nya menggantikan posisinya H. Jadi CH3COO-Na. Nah, Na ini merupakan konjugat dari si basa konjugasinya. Pasangan dari asam lemah CH3COOH dengan CH3COONA, Na ini kan konjugat dari si basanya, itu merupakan larutan buffer atau larutan penyangga. Sampai sini bisa dipahami ya pengertian dan juga contohnya. Saya pikir mudah kok. Ya. Selain itu fungsi dari pH itu apa? Ya. Dari penyangga itu apa fungsinya? Untuk mempertahankan sifat dari pH-nya. Ya, jadi dalam tubuh kita saja, contoh ya, dalam tubuh kita, pH-nya itu harus standar, harus ada range-nya. Ketika terlalu asam juga kurang baik, ketika terlalu basa juga kurang baik. Begitu juga kondisi reaksi, ya. Begitu juga kondisi reaksi, entah itu reaksi di dalam tubuh maupun reaksi itu di luar tubuh. Yang banyak kita bicarakan adalah reaksi-reaksi yang di dalam tubuh. Ya, tentunya ketika kita berbicara dengan reaksi di dalam tubuh, tentunya suasana di dalam tubuh tersebut juga berpengaruh. Ya, suasana asam maupun suasana basa pasti akan berpengaruh. Oh, ketika reaksi itu terjadi pada saat suasananya basah, oh terjadinya seperti ini. Oh, terbentuknya akan terbentuk ini. Tapi kebalikannya, ketika suasananya asam, oh justru yang terbentuk yang ini. Makanya suasana juga mempengaruhi hasil yang terjadi pada saat proses reaksi. Apa yang kita harapkan pada saat reaksi? Oh harus senyawa A yang terjadi. Oh ketika senyawa A yang diharuskan terjadi itu harus dalam kondisi asam. Kita tambahkan asamnya. Ya. Oh kebalik nih. Sekarang kondisinya asam, tetapi reaksi menginginkan dia kondisinya basah. Oh, kita tambahkan basahnya supaya kondisinya basah. Ya, bisa penambahan seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya, ada beberapa larutan buffer ya. Ada larutan buffer asam, itu terdiri dari asam dan basa konjugasinya. Ada juga larutan buffer yang terdiri dari basa dan juga asam konjugasinya. Ya, prinsipnya sama. Ketika dia dalam kondisi asam, kemudian basa konjugasinya, berarti sistem kesetimbangannya antara asam lemah dan juga garamnya. Begitu juga kebalikannya ya, kalau kondisinya basa, berarti basa lemah dan juga asam konjugasinya. Ya, terus kemudian untuk penurunan rumus buffernya. Untuk penurunan rumus buffernya sama ya, sama prinsipnya dengan tadi ya, pada saat kita mendiskusikan tentang CH3COOH, kemudian terionisasi menjadi CH3COO- dan juga H+. Mohon maaf, saya masih share yang